Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwaji wa dzurriyyati kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwaji wa dzurriyyati kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ayyuhal hadirun hadirat a'azakumullah, kaum muslimin muslimat, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, a'azakumullah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Senantiasa kita terus memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah dengan kita menyenandungkan ucapan hamdalah di lisan kita sebagai bentuk perwujudan syukur kita kepada Allah yang sampai pagi ini Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita umur panjang, sehingga Allah mudahkan saya dan jenengan semua, anak dan antum semuanya senantiasa dimudahkan oleh Allah untuk berkumpul untuk majelis ta'lim yang insya Allah subhanahu wa ta'ala rutin diadakan di tempat yang mulia ini di setiap ahad. Mudah-mudahan Allah ta'ala menjadikan amal kita, berdiam diri kita di pagi ini, dan amal-amal kita yang lain senantiasa mendapatkan ridho Allah dan diterima oleh Allah dan diberi balasan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terus terlimpahkan dan tercurahkan untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, sahabatnya, beserta kaum muslimin yang senantiasa mengikuti dan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Hadirin hadirat a'azakumullah, pembahasan kitab Mukaffirat Dzunub minas sunnal mutahharah as-shahihah, pembahasan kitab penghapus dosa dan kesalahan yang ditulis oleh Syekh Dr. Said Ibni Ali Ibni Wahab Al-Qahtani. Pagi ini kita akan mengambil poin sebagaimana di dalam kitab ini, pembahasan yang telah banyak kita sebutkan, sehingga pagi ini kita mengambil pembahasan apa yang ditulis oleh beliau, Isbagul wudu kama amarallah yukaffirul khotoya wassayyi'at. Judulnya adalah dalam kitab ini, menyempurnakan wudu sebagaimana yang Allah perintahkan itu akan menjadi penghapus dosa dan kesalahan. Jadi ini yang diangkat oleh beliau, ya, Syekh Dr. Said Ibni Ali Ibni Wahab Al-Qahtani. Jadi menyempurnakan wudu sebagaimana yang Allah perintahkan itu akan bisa menghapus dosa dan kesalahan. Baik, jamaah, sebelum saya membaca hadis yang berkenaan dengan keutamaan wudu ini, ya, saya sedikit ingin mengawali dengan pembahasan yang mungkin sebagian orang menganggap ini remeh, atau mungkin ada yang tahu tapi jarang diamalkan. Karena selama ini kita kadang menganggap bahwasanya kalau kita berbicara wudu itu identik dengan mau sholat. Ketika wudu identik dengan mau tawaf. Padahal di dalam Islam wudu tidak hanya itu fungsinya. Maka
Kapankah wudu-wudu yang dianjurkan? Ini saya bahas dulu, biar kita tahu kapankah wudu itu yang dianjurkan. Terlepas kita setiap hari berwudu, iya. Karena nggak mungkin kita nggak wudu. Kenapa? Syarat sahnya sholat kita harus wudu. Cuma ada masalah wudu yang lain yang jarang manusia mengetahui. Atau mungkin di antara kita tahu tapi malas ngamalkan. Nah, maka ini saya bahas dulu, nanti baru kita masuk kitab. Karena satu rangkaian biar ada semangat untuk wudu. Artinya kalau kita tahu kapan-kapan waktu wudu, terus kita ketahui keutamaannya, ada semangat untuk melakukan. Baik. Yang pertama, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana yang sering kita singgung ya, adalah in dan out. Ketika orang itu mau tidur, ya masih ingat kan? Setiap kita mau tidur, senantiasa hendaknya kita jamaah wudu. Meskipun ini tidak wajib, tapi ini ada keutamaan yang besar. Kalau dalam hadis di sini dalam kitab Shahih Fiqhus Sunnah, Syekh Kamal menyebutkan beberapa poin yang itu kita hendaknya memang berusaha melakukan. Apa yang beliau angkat ketika membawa poin wudu ketika mau tidur adalah hadisnya Bara' bin Azib. Hadisnya Bara' bin Azib, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, oleh Imam Muslim. Yang mana Nabi berpesan kepada sahabat Bara', "Idza ataita majja'aka falyatawaddo wudu'aka lis-shalah." Wahai sahabat Bara', kalau kamu mendatangi tempat tidurmu, maka berwudulah seperti wudu kamu mau sholat. Sangat jelas. Kita sering melakukan, insya Allah, baru nggak lupa ya, atau nggak malas. Ternyata dalam hadis yang lain ada keutamaan. Hadis Hasan li Ghairi yang disebutkan oleh Syekh Albani ketika mentahqiq kitab Targhib wa Tarhib, ya, hadis nomor 587. Apa itu? Ternyata di sana ada keutamaan. Kata sahabat Abdullah bin Umar begini, jamaah. Man ba'ata tahiron ba'ata fi si'arihi malakun fala yastaiqid illa qalal malak Allahumma ufir li abdika fulan fa innahu ba'ata tahiron. Kata Nabi SAW, siapa saja orang yang tidur dalam keadaan punya wudu, maka akan ada malaikat yang bersama dia. Tidaklah dia bangun, melainkan malaikat akan mendoakan dia. Apa doanya malaikat? Allahumma ufir li abdika fulan. Kalau seandainya yang tidur itu namanya Ahmad, ya Allah ampuni Ahmad ini ya Allah. Kalau Pak Ijo, ya Allah ampuni Pak Ijo ini ya. Gitu Allahumma ufir li abdika fulan. Ya Allah ampuni fulan ini ya Allah. Siapa yang mendoakan? Malaikat. Ternyata apa rahasianya? Fa innahu bata tahiron, karena dia tidur dalam keadaan suci. Ini rahasianya. Kenapa maka Nabi menyuruh sahabat Bara' bin Azib kalau mau tidur disuruh ngapain? Wudu. Ada keutamaan ternyata di situ. Ada keutamaan. Dan di sisi yang lain, Nabi SAW bersabda, kata sahabat Abdullah bin Abbas, sama hadis ini dihasankan oleh beliau Syekh Albani rahimahullah. Kata sahabat Abdul bin Abbas, Nabi bersabda, "Tahiru hadhil ajsad." Sucikanlah badan kalian. Taharakumullah, mudah-mudahan Allah mensucikan kalian. Fa innahu laisa min abdin yabitu tahiran illa bata ma'hu fi si'arihi malakun. La yanqalibu sa'atan minal laili illa qala Allahumma fil li abdik fa innahu bata tahiran. Karena kata Nabi, tidaklah seseorang itu ketika tidur dalam keadaan suci, melainkan dia akan ditemani malaikat. Tidaklah dia membolak-balikkan badannya ke kanan ke kiri ketika tidur, melainkan malaikat mendoakan dia. Apa doanya? Allahumma ghfir li abdik. Ya Allah, ampuni hambamu itu ya Allah. Jadi yang mendoakan malaikat, jemaah. Kalau doanya Pak Ustadz belum tentu manjur nih. Doanya kiai belum tentu mustajab. Kalau malaikat, ya ini
kita ingin didoakan malaikat apa boten? Jadi setiap kita tidur balik kanan kiri, berapa kali kita kalau malam tidur balik kanan balik kiri? Ada tahu. Kecuali yang punya CCTV. Bisa dilihat ya. Oh, aku jamnya ini balik kanan. Tapi nggak mungkin lah. Kenapa? Karena itu aurat kita nanti. Makanya kata Imam Ahmad, makan dan minum, makan dan tidur itu ibarat aurat. Apa itu? Harus disembunyikan. Makanya ulama mengatakan, kalau Anda ingin jadi orang yang baik, termasuk menjaga muruah, jangan suka makan pinggir jalan. Imam Ahmad, makan itu termasuk aurat. Artinya aurat itu harus apa? Ditutup. Aurat harus ditutup kan? Berarti kalau makan di pinggir jalan itu nggak baik, kata Imam Ahmad. Kenapa? Muruah, kita jaga harga diri. Mubah makan pinggir jalan. Cuma kalau makan pinggir jalan kan otomatis melihat apa? Orang lalu lalang. Itulah. Nah kalau kita makan pinggir jalan otomatis banyak yang dilihat. Amankah dari nggak berbuat dosa? Nggak aman karena banyak yang menggoda. Nah, Imam Ahmad menyukai apa? Hindari makan pinggir jalan. Stop. Semua apa itu bebek bakar, ayam panggang di pinggir jalan. Nah, maksudnya nggak apa-apa di pinggir jalan, tapi sembunyilah. Jangan sampai makan sambil melihat ke jalan. Wah, ini kan banyak anak-anak muda sekarang nongkrong ngopi, nongkrong, mohon maaf, makan sambil lihat jalan. Nggak baik. Kata Imam Ahmad, tidur dan makan itu aurat. Artinya harus disembunyikan. Lah, tidur kita seperti itu. Kalau kita punya wudhu, ngapunten, setiap kita, mohon maaf, bergeser ke kanan, bergeser ke kiri, didoakan terus. Dan kita nggak tahu berapa kali kita bergeser. Apa doanya? Ya Allah ampuni dia. Ya Allah ampuni dia. Bahkan jamaah, kalau Anda punya wudhu ketika tidur, malam hari ngelilir berdoa, mustajab doa Anda. Nabi mengatakan dalam hadis Sahih riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah, kata Nabi, "Ma min muslimin yabitu tahiran fayata'arru minal lail fayas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahullahu iyyah." Kata Nabi, "Ma min muslimin yabitu tahiran." Tidaklah seorang muslim yang ketika malam hari tidur dalam keadaan punya wudu. Fayata'arru minal lail, malam hari ngelilir. Ketika ngelilir, fayas'alullah, minta kepada Allah khairah, kebaikan. Min amri dunya wal akhirah, kebaikan yang dia minta baik masalah dunia maupun akhirat, illa a'tahullahu iyyah, Allah akan mengijabahi doanya. Kalau jenengan kalau ngelilir ngapainnya? Enggak WhatsApp. Ngeleler punya wudu, ngeleler ketika tidurnya punya wudu terus dongo, insyaallah mustajab. Yang bilang bukan saya nih, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh, ini loh rahasia kenapa kita kalau mau tidur disuruh wudu. Apa nggak kepingin kita doa mustajab? Apa nggak kepingin kita didoakan malaikat? Remeh ya? Cuma kita remehkan. Nah, ngapunten. Ini yang pertama, in the now. Yang kedua jemaah, mohon maaf, agak sensitif, 19 tahun ke atas ini. Kenapa? Karena pemerintah sudah mengumumkan perempuan umur 17 tahun nikah nggak boleh, harus 19. Ya, peraturan baru. Kenapa? Saya tahu kemarin ada teman yang mau nikahkan anaknya, ya 19 itu sih ruwet, karena belum cakep. Sampai ke pengadilan balik harus di atas 19, artinya 19 ke atas. Makanya kalau dulu 17 tahun ke atas, sekarang apa itu? Mohon maaf ya. Lil junubi idza arada ayyakula. Orang yang junub ketika ingin makan disunahkan wudu. Sing luwih enak tiang junub sing kadenge nyemil. Gak mungkin habis ibadah sama istri makan sate gulai, jarang kan? Tek nyemil nggih kadang. Nah, betul ya. Karena kalau orang kaya itu biasanya di pinggir tempat tidurnya ada apa? Cemilan. Ya. Menawi kajenge nyemil disunahkan wudu. Masih lanjut. Nomor 3, karena satu paket. Lil junubi idza
arada ayasroba, bagi orang yang junub ketika ingin minum. Aja jelas ini. Habis ibadah dengan istri, haus, minum kan? Maka kalau yang sunnah, wudu dulu. Soal Ustaz. Nah betul, guyon, tapi serius lagi. Wudu dulu sunnahnya. Yang keempat, karena satu paket hadisnya. Lil junubi idza arada ayyanam. Bagi orang yang junub ketika mau tidur. Itu sunnahnya wudu. Syekh Abdul Aziz bin Bas dinukil oleh Syekh Dr. Ali Said Ibn Al-Qahtani dalam kitabnya Sholatul Mu'min menyebutkan begini jemaah. Mohon maaf. Orang yang junub terus tidur itu makruh. Nanti ada sebutkan ada hadisnya nanti. Makruh artinya dihindari. Tapi kalau dia mohon maaf wudu, alhamdulillah itu bagus. Lebih utama langsung mandi. Waduh Ustaz, bengi-bengi ngapunten nggih. Iya. Kenapa dianjurkan wudu dulu? Ada hadis sama. Dikuatkan oleh Syekh Albani juga. 3 golongan, salah satu la yuqarribuhumul malaikah. 3 kelompok yang tidak didekati malaikat rahmat. Saya ulang, 3 kelompok yang tidak didekati malaikat rahmat. Ingat, malaikat rahmat, bukan malaikat penulis amal. Apa itu? Nabi mengatakan, mohon maaf nggih, mayatnya orang kafir. Kalau yang agak kasar itu bangkainya, begitu kan? Mayatnya orang. Yang kedua, ngapunten, muskirin, orang yang mabuk. Yang ketiga, lil junubi illa ayyatawaddo. Bagi orang yang junub kecuali dia berwudu. Nah, saya ulang. Nomor 9 apa jemaah? Mayatnya orang kafir. Yang kedua, orang mabuk. Yang ketiga, orang yang junub kecuali dia berwudu. Makanya ada anjuran untuk apa? Wudu. Astaga, males ini. Ya ini penyakit kula dengan MLS. Mana buktinya kok ketika kita mau tidur, mau nyemil, mau minum butuh? Aisyah bercerita, radhiyallahu anha. Kata Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana junuban fa arada ay yaqula aw yanama tawaddu'a wudu'ahu lis-shalah. Nabi itu kata Aisyah, karena Aisyah sering bersama Nabi dan beliau istri yang paling dicintai, sampai jatah bermalamnya Saudah binti Jam'ah dikasihkan siapa? Aisyah. Karena Saudah sudah tua, nggak ingin dicerai oleh Nabi, jatah malamnya dikasihkan Aisyah. Makanya Aisyah sering bersama Rasulullah. Lah beliau melihat, bercerita, Nabi itu kalau junub, habis ibadah sama beliau, Aisyah radhiyallahu anha, kataan junub kan sih, ketika ingin makan, ketika ingin minum, maka Nabi itu wudu. Ketika ingin tidur, Nabi itu wudu. Ngapunten, gimana jemaah? Kita lakukan kan? Insya Allah. Insya Allah. Yang belum ya mulai nanti malam bisa diamalkan. Yang punya istri, yang nggak punya istri ya nikah dulu ya. Baik. Satu paket lagi. Berarti yang keberapa ini? 5. Karena ini satu paket. Lil junubi idza ayyauda al-jima. Ngapunten saestu. Mohon maaf. Bagi orang yang junub ingin ronde kedua. Paham ya? Bagi orang yang junub ternyata mohon maaf suami ngajak lagi. Maka ingin yang mengulang lagi disunahkan wudu. Mana buktinya? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Abu Dawud, hadis Tirmidzi juga, kata sahabat Abu Sa'id radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal idza ata ahadukum ahlah thumma arada ay ya'uda falyatawadda. Jika salah seorang di antara kalian, mohon maaf, mendatangi istrinya terus ingin mengulang lagi, ngapunten, maka berwudulah. Perintah, cuma sifatnya sunnah. Sesuatu yang mungkin remeh tapi sering kita nggak melakukan. Sudah ngantuk itu, ngapunten.
Ini yang sunnah ya. Artinya kalau jenengan tidak melakukan ya tidak apa-apa. Cuma tadi sebagian ulama menganggap apa? Makruh kata saya bebas. Apalagi ada tadi malaikat rahmat nggak akan mendekat. Makanya yang baik itu langsung mandi. Loh Ustaz, kan dingin. Kan punya LPG sampai ya. Cetek, kan? Ambil gayung 3 gayung, nyalakan kompor. Anget nanti. Ya kan? Yang kaya kan enak, kalau yang kaya tinggal metek kok, ceret, keluar air panas. Nah, kita kan miskin gitu. Perlu LPG dinyalakan dulu, asli, memasak air dulu. Boleh nggak? Ya boleh lah. Kalau antum malam-malam pakai air dingin, ya nggak apa-apa kalau kuat. Tapi kalau nggak kuat, musimnya dingin, habis hujan, nggak tambah dingin, pakai air panas. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjut. Keberapa jamaah? Ke-6 ya. Al-wudu qabla al-ightisal. Wudu sebelum kita mandi. Baik mandi yang wajib maupun mandi yang sunnah. Contoh begini, saya beri contoh. Dalam Islam, kalau kita mau merinci ya ada 3 mandi itu. Mandi yang sifatnya mubah, kayak dengan tiap pagi mandi itu mubah kan? Mubah. Anda nggak mandi nggak apa-apa, cuma bau kan? Tapi ada mandi yang sunnah, ada mandi yang wajib. Taruhlah yang mudah. Anda mau Jumatan, ada mandi tidak? Mandi. Sunnah kan? Sifat khilaf pada ulama yang mewajibkan. Mandi. Mau sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha, mandi. Sunnah kan? Tapi juga ada mandi yang wajib. Mohon maaf, mandi jinabah. Kalau perempuan, antum nggak mungkin haid nifas ya. Hanya perempuan ini, haid dan nifas. Wajib itu kan? Iya. Sebelum mandi wajib, sebelum mandi sunnah, disunahkan apa? Wudu. Sekarang akan saya beri gambaran lebih umum. Orang yang mandi, baik yang wajib maupun yang sunnah, caranya ada 2. Ini saya ulang-ulang nih, sering. Mandi wajib atau mandi sunnah ada 2. 1, mandi yang mencukupi. 2, mandi yang sunnah. Bagaimanakah mandi yang mencukupi itu? Anda contoh mau Jumatan. Kalau Anda ini kan mandi sunnah kan? Kalau yang mencukupi bagaimana? Ya, cukup sampai nyeblung kali. Nang kolam belum, sudah cukup. Mandi sunnah tapi yang mencukupi. Dapat pahala, mandinya. Tapi mandi sunnah yang sunnah adalah wudu dulu. Paham? Mau Jumatan, kan mandi besar, hukumnya kan sunnah. Cara yang sunnah, wudu dulu, terus mandi kepala kanan 3 kali. Ya, itu loh. Sama juga dengan mandi wajib. Mandi wajib ada 2 cara. 1 yang mencukupi, yang 2 yang sunnah. Gimana mencukupi itu? Kayak jenengan tiap pagi itu biar cukup sudah, yang penting basah semua. Tapi yang sunnah kalau mandi jinabah juga apa? Membersihkan kemaluan dulu, mencuci tangan 3 kali dulu, digosok-gosok, pakai sabun. Alhamdulillah. Sebelum ada corona kita senantiasa cuci tangan. Ya kan? Ini subhanallah, sekarang banyak memuji Islam itu. Wah, cuci tangan, pakai masker. Sudah cadaran dari dulu. Dan seterusnya. Artinya sebelum mandi wajib kita wudu dulu. Ini yang sunnah. Jadi mandinya wajib tapi melakukannya dengan cara sunnah. Ini yang kita maksud. Jadi wudu sebelum mandi, baik mandi wajib ataupun mandi sunnah, itu hukumnya sunnah. Makanya kata Aisyah, Nabi itu kalau mau mandi jinabah, basuh tangannya dulu, menghirup air ke hidung sebelumnya berkumur-kumur, terus wudu. Setelah wudu baru mandi. Nah, ini mandi wajib yang sunnah atau mandi sunnah yang sunnah, paham? Nah, mandi sunnah tapi yang sunnah, karena ada mandi sunnah yang nggak sunnah gitu loh. Ibu-ibu paham gitu? Boten, saya jelaskan Bu, gampang. Ibu kalau mau ke sholat Id, itu mandi apa enggak? Mandi. Itu mandi sunnah apa wajib? Sunnah. Bun, mandinya kan sunnah. Cara yang pertama Bu, cukup pokoknya jemek kabeh. Itu cukup. Mandi wis dianggap sunnah.
Pokoknya jemek kabeh awak. Paham nggih? Ada cara kedua, Bu. Mandinya itu menuju sholat Id itu kan sunnah. Tapi ada cara yang sunnah. Apa itu? Wudu dulu. Paham betul? Nah, jelas, Bu. Seperti jenengan ketika junub, Bu. Kalau Anda pokoknya nang kamar mandi, jeblang jemek kabeh, cukup sudah. Beres mandi wajibnya. Cuma caranya nggak sunnah. Cara yang sunnah itu wudu dulu, baru kemudian mengguyur badan dengan semua badan kita dengan air. Jadi perbedaannya ada, ya ada. Kalau Anda mandi sunnah dengan cara pertama, ya sunnahnya dapat mandinya dok, caranya tidak dapat sunnah. Makanya kalau caranya sunnah, mandinya sunnah, double pahalanya, gitu loh. Di sini yang kita maksud ini, wudu dulu itu yang sunnah. Jadi wudu ketika mau mandi, baik mandi besar maupun mandi yang sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kalau nggak paham ditanyakan, Bu. Yang keberapa? 7. Al-wudu ba'dal akli mimma masadhun nar. Ai al-madbukhu 'alan nar. Berwudu setelah makan makanan yang tersentuh api. Berwudu setelah makan makanan yang tersentuh api. Contohnya sate, ayam bakar, bebek bakar. Kalau unta bakar belum tahu saya. Jadi yang tersentuh api langsung itu disunahkan. Ini sunnah loh jamaah, bukan wajib. Sunnah. Karena ada hadis Nabi SAW, tawaddu'u mimma masatinnar. Berwudulah kalian dari habis memakan makanan yang tersentuh api. Ustaz, semua tersentuh api kan dipanasi. Wallahu a'lam bishawab. Maka kalau yang digoreng itu kan tersentuh api, tapi ada minyaknya gitu. Pakai penggorengan. Kalau yang sate langsung. Wallahu a'lam bishawab. Artinya itu sunnah sama. Karena apa? Karena Nabi sendiri pernah makan kambing. Karena kesukaan Nabi itu kambing, ya paha paling depan. Makanya orang Yahudi itu wanita pernah meracuni Nabi dengan pahanya kambing. Ya, ketika di Khaybar itu. Lah, ketika Nabi makan daging kambing, tiba waktu sholat, Nabi langsung meninggalkan makanan menuju masjid untuk sholat, nggak wudu dulu. Ini menunjukkan bahwasanya sifatnya hanya sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Yang ke-8, tajdidul wudu likulli sholati. Memperbarui wudu setiap kita sholat. Jadi berwudu ketika setiap kita sholat. Kita ketika wudu waktu duhur boleh kita gunakan untuk sholat asar, maghrib, isya, subuh, boleh. Katakan nggak tidur ya, melehan terus. Tapi kalau setiap waktu datang sholat kita wudu, itu sunnah. Sebagaimana perkataan sahabat Buraidah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddo inda kulli sholat. Beliau sallallahu alaihi wasallam itu berwudu setiap sholat. Cuma ketika Fathul Mekah, beliau pernah berwudu sekali dan mengusap sepatunya untuk beberapa sholat. Jadi satu wudu asalkan dia nggak batal, boleh untuk beberapa sholat. Tapi kalau setiap datang waktu sholat dia wudu, maka itu hukumnya sunnah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya. Jadi setiap datang waktu sholat kita wudu, iya. Kecuali kalau memang airnya itu sedikit, atau di tempat yang airnya angel, sulit, maka mencukupkan diri dengan wudu yang pertama, nggak mengulang lagi. Tapi kalau airnya banyak bahkan melimpah, maka boleh kita memperbarui wudu. Wallahu a'lam bishawab. Yang ke-7, 9, afwan, keliru. 9. Dia menikah wudu likuli hadasin. Wudu setiap kita batal wudu kita. Setiap batal wudu. Kita sering batal betul jemaah.
sore. Apalagi habis makan ketela ya. Jadi wong Jawa lah ngoten, jadi wong Jawa balik keluar angin gitu. Maka setiap datang batal wudhu langsung wudhu. Ini sebagaimana sinten jamaah amalan Bilal. Pernah dengar semua hadisnya. Jadi Nabi itu pernah malam hari ya diperlihatkan dalam mimpinya itu masuk surga. Ternyata di surga itu terdengar suara sandalnya Bilal. Ditanya oleh Rasulullah, Bilal, amal apakah yang engkau paling harapkan di Islam? Kok aku tadi malam mendengar suara terompamu di surga? Beliau mengatakan tidak ada amalan ya Nabi yang kecuali aku harapkan. Melainkan apa? Setiap aku batal, aku berwudu, terus saya sholat 2 rakaat. Kata Nabi, lihat, karena ini. Jadi setiap batal wudunya Bilal itu langsung wudu, terus sholat 2 rakaat, siang maupun malam. Cuma perkaranya jamaah, kita mampu buat. Ya, kalau di Malang mampu, gampang air tuh. Tinggal kita mau apa enggak. Makanya saya nasihatkan, kalau ibu-ibu datang ke tempat kamar mandi, apa itu BAK atau BAB, sekalian wudu. Ada orang ke tempat BAK dok, orang betul nggak wudu, ada banyak. Lah eman tak bu? Kan sama-sama di kamar mandi, tinggal ngambil air, wudu. Aku kan nggak mau sholat. Nah, kan itu rasanya. Karena wudu bukan untuk sholat saja. Ketika Anda sudah bayar 2.000, lah eman, wudu kok sekalian. Gitu, 2.000 udah sama ya. Kalau dulu kan 1.000, sekarang 2.000 lagi. Wudu sekalian biar dapat pahala. Nanti ada keutamaan apa? Setiap tetesan air yang dari tubuh kita itu bukan dosa. 2.000 sama oleh ampunan dosa nanti loh, gitu loh. Kan eman. Wah, jadi setiap batal wudu kita wudu. Dan kita nggak boleh meremehkan. Kenapa? Karena ini manfaat untuk kita. Karena kita pun setiap saat kadang bisa bermaksiat, maksiat mata, maksiat pendengaran, maksiat tangan, maksiat yang ada. Dengan maksiat yang kecil itu bisa rontok dengan apa? Wudu. Buat kita lanjut. Berapa? Wudu. Al-wudu minal qaid. Wudu ketika, mohon maaf, habis muntah. Suatu saat kadang kita kan, mohon maaf, itu jadi muntah. Apalagi antum yang suka mabuk. Paham mabuk? Mabuk naik bis, ya, jangan salah paham. Naik bis karena nggak ber-AC, banyak istilahnya bau-bau yang nggak nyaman, antum agak kenyang dikit, akhirnya mabuk, bukan mabuk miras loh, gitu. Mabuk, ya habis muntah, maka disunahkan wudu. Karena praktek Nabi sendiri, ketika Nabi habis muntah, ya kemudian beliau berwudu. Berwudu. Makanya ulama memberikan poin, wudu yang sunnah itu habis muntah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya yaitu orang berapa? 11. Orang yang habis memanggul mayat. Cuma kalau sering ningali tiang-tiang niku hanya wisudok jamaah. Iya. Hanya mencuci kakinya saja. Pulang dari mengantar mayat hanya apa? Mencuci kaki. Gak wudu ternyata. Yang betul apa? Wudu. Bukan hanya nyuci kaki. Kalau alasannya untuk menghilangkan kotoran silakan. Tapi kalau diyakini tiap pulang dari ngantar mayat harus cuci kaki, perlu dalil. Nabi bersabda, "Man ghassala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawaddo." Siapa orang yang memandikan mayat, maka mandilah. Siapa yang memanggul mayat, maka berwudulah. Terus, tiang sing memandikan mayat disunahkan mandi. Bukan wajib, disunahkan. Jadi, kalau ada kita punya tim yang suka mandikan mayat, maka habis memandikan mayat mandi dulu sebelum mengantar ke mana? Ke kuburan kalau bisa. Tapi ini sifatnya mandi yang sunnah aja. Bagi yang memanggul, yang bikin apa? Gotong ya. Mikul. Ya. Sekarang kadang mikul diganti dengan gerobak ya. Maaf halnya berkurang ini. Yang sing mikul mayat disunahkan wudu. Maka
Makanya berarti kapan wudhunya? Nanti pulang dari kuburan. Bukan mikul wudhu nggak bisa. Jadi siapa orang yang memandikan mayat maka mandilah. Siapa orang yang mohon maaf mikul mayat maka berwudhulah. Ada di masyarakat seperti ini? Jarang masih kita jumpai. Jarang. Yang banyak pulang dari kuburan tisu. Kakinya jadi tisu basuhi. Padahal kalau dia memanggul mayat, mikul mayat ya sunahnya wudhu. Sunahnya wudhu. Baik. Itu berapa jamaah? 12. Ini ada khilaf yang sangat kuat. Tapi keluar dari khilaf lebih baik wudhu. Apa ya? Habis makan daging unta. Kalau kita kan mungkin hanya lihat unta ya, taman safari, kebun binatang. Kalau makan jarang kayaknya. Ada nggak ibu-ibu yang pernah makan daging unta? Jarang, ya gitu ya. Ini khilaf, artinya banyak ulama yang mewajibkan. Iya. Banyak ulama yang mewajibkan, termasuk ulama Hanabila itu mewajibkan. Karena perintahnya kuat. Apa kata Nabi? Tawatta'u min luhumil ibil, wala tawatta'u min luhumil ghanam. Berwudulah kalian ketika habis makan daging unta, tapi tidak berwudu ketika habis makan daging kambing. Makanya sebagian ulama menganggap ini apa? Wajib. Artinya orang yang makan daging unta batal wudunya. Iya. Buktinya disuruh berwudu. Cuma sebagian Syafi'iyah menganggap tidak, ini hanya sunnah. Maka yang terbaik kalau seandainya jenengan pas kemana lah ketemu daging unta, antum makan itu misalkan, maka wudu. Khuruju minal khilaf, keluar dari khilaf tadi. Kalau di Indonesia nggak mungkin cuma. Kalau antum pas umroh, mudah-mudahan cepat dimudahkan oleh Allah. Amin. Karena saat ini masih diliburkan ya, nggak boleh. Seandainya ke sana jalan-jalan, daging unta rek pak, coba ini, ya, silakan. Setelah itu wudu. Setelah itu kita wudu. Keluar dari khilaf di antara ulama. Ya, wallahu a'lam bishawab. Terakhir, kapan kita wudu? Inda dzikrillah. Setiap kita berzikir. Kapan kita zikir sama? Suatu saat, berarti sampai terus punya wudu terus. Gitu. Berarti berzikir kita disuruh punya wudu. Buktinya adalah kisah dari sahabat Muhajir bin Qunfud. Ketika sahabat Muhajir bin Qunfud memberi salam kepada Nabi, Nabi nggak jawab salamnya dulu. Karena Nabi pas wudu. Setelah selesai Nabi wudu, dijawab salamnya. Dan Nabi mengatakan, wahai Muhajir bin Qunfud, tidak ada yang menghalangi aku untuk menjawab salammu kecuali aku nggak ingin ketika berzikir kepada Allah aku nggak punya wudu. Makanya kita kalau zikir yang terbaik itu punya wudu. Lah kita kan disuruh zikir terus. Sebagaimana Aisyah mengatakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yadkurullah fi kulli ahyani. Bila fi kulli afali. Jadi Nabi itu senantiasa zikir dalam setiap keadaan. Berarti ini menunjukkan kita itu harus senantiasa apa? Punya wudu terus. Karena kita setiap waktu disuruh zikir terus. Gimana? Siap jemaah? Insya Allah. Makanya wudu itu tidak hanya untuk mau sholat. Hari ini kita mau ke majelis taklim karena habis buang air besar, habis mandi plus BAK tentunya. Kan paketan itu ya. Wudu sekalian. Meskipun nggak mau sholat. Karena apa? Batal wudu kita. Sehingga setiap kita mandi, teman saya yakin BAK, maka wudu sekalian. Biar kita mengamalkan kayak hadisnya siapa tadi? Di Bilal yang setiap batal langsung wudu. Ini beberapa poin kapan wudu itu disunahkan. Nah, sekarang kita masuk ke kitab. Di antara keutamaan wudu, di samping tadi didoakan malaikat, jelas kalau itu mau tidur kan gitu. Ternyata wudu itu menghapus dosa-dosa kecil. Kalau hadisnya banyak, di sini mu'alif membawakan tiga hadis. 3 hadis yang berkenaan dengan ini. Maka jamaah, saya akan sebutkan beberapa saja. Karena kalau kita baca semua, karena hampir sama nih redaksinya. Ala kulli hal, insya Allah setiap kita paham lah. Tapi cukup mungkin 1-2 hadis saja. Kenapa? Karena ini keutamaan wudu. Contoh, di sini disebutkan hadis, misalkan ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, datang dari sahabat Abu Hurairah.
Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza tawadu al abdul muslim awil mu'min, faghasala wajhahu, kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi ainaihi ma'al ma' au ma'a akhiri qatril ma." Subhanallah. Kata Nabi, "Idza tawadu al abdul muslim awil mu'min." Jika ada seorang hamba yang muslim ataupun mukmin, tentu masuk yang mukminah atau muslimah. Ya, ketika dia wudu, faghasala wajhahu, terus dia membasuh wajahnya. Karena memang ini termasuk anggota wudu, wajahnya dibasuh. Kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi ainaihi, maka akan keluar dari wajahnya setiap kesalahan yang dibuat oleh kedua matanya. Artinya ketika dia melihat sesuatu yang haram, maka akan keluar, akan jatuh, akan rontok. Ma'al ma' bersamaan dengan air yang jatuh. Au ma'a akhiri qatril ma', atau akhir air yang jatuh dari mukanya. Karena secara khusus wajah ini kan ada kedua mata yang sering kita gunakan untuk melihat. Tidak mungkin artinya kita terbebas dari dosa. Kadang kita terperosok dalam dosa mata. Ketika dosa mata yang kita lakukan ini, maka bisa terhapus dengan anggota wudu yang kita lakukan. Artinya wudu yang kita lakukan ketika membasuh wajah, tetesan air itu akan bisa menjadikan penghapus kesalahan yang disebabkan oleh mata kita. Subhanallah. Fa'idha ghasala yadayhi, ketika dia membasuh kedua tangannya, kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batasatha yadahu ma'al ma' au ma'a akhiri qatril ma'. Ketika seseorang berwudu membasuh tangannya, maka dengan membasuh itu akan menjadi penyebab keluar dosa-dosa yang dilakukan oleh tangannya, baik itu memegang atau mungkin kalau sekarang WhatsApp-an. Ya, kalau dulu kan memegang, sekarang kan ngetik gitu. Nah, tapi tentu kalau itu dosa kecil gitu, kalau dosa besar dengan taubat. Maka apabila itu dilakukan, akan keluar dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan bersamaan dengan air atau akhir tetesan air. Makanya kan sebagian ulama menyuruh kalau kita wudu nggak perlu dikasih anduk, meskipun boleh dikasih anduk dilapi gitu. Nah, boleh. Cuma kalau Anda membiarkan tetes terus apa adanya, silakan. Nah, tiap tetesan akan senantiasa bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Fa idza ghasala rijlaihi, ya di sini ya. Fa idza ghasala rijlaihi kharajat kullu khati'atin masat rijlahu ma'al ma' au ma'a akhiri qatril ma'. Ketika dia membasuh kedua kakinya, akan keluar setiap kesalahan yang disebutkan oleh kakinya bersamaan dengan air atau akhir tetesan air. Hatta yakhruja naqiyan minad dunub, sehingga orang yang wudu itu akan bersih dari segala dosa. Dosa kok nggak ada kepalanya? Oh, di hadis yang lain. Di hadis yang lain, nah ini hadis yang lain. Apa itu? Apabila seseorang itu mengusap kepalanya, ya, summa yang sahu ra'sahu illa kharrat khotoya ra'sihi min atrofi sya'rihi ma'al ma'. Ketika dia mengusap kepalanya, akan gugur, akan melebur kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh kepala sampai di ujung-ujung rambutnya bersamaan dengan air itu. Semuanya jemaah, hadisnya banyak. Kalau saya baca semua tetap bulut itu aja ya. Intinya itu menjadi penyebab apa? Menggugurkan dosa. Coba saya tanya jenengan, pernahkah kita nggak berdosa dengan mata kita? Nggak pernah. Pernahkah kita nggak berdosa dengan tangan kita? Nah ini kan kita butuhkan. Makanya kalau kita tahu seperti ini, wudu-wudu yang sunnah nggak akan kita tinggalkan. Ya kan? Kenapa? Semakin kita sering berwudu, semakin apa? Akan menggugurkan dosa. Subhanallah. Terakhir satu lagi aja lah sudah.
Wa an Utsman bin Affan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawaddoa fa ahsana al-wudu'a kharajat khotoyahu min jasadi hatta takhruja min tahti adfari. Ini hadis Muslim nomor 245. Kata sahabat Utsman, siapa saja orang yang berwudu dan membaguskan wudunya akan keluar kesalahan-kesalahan dari jasadnya sampai keluar dari bawah kuku-kukunya. Allahu Akbar. Jadi akan keluar, akan diampuni, akan dimaafkan oleh Allah dengan sebab wudu. Gimana jamaah? Masih nggak semangat wudu? Nah, kan itu. Maka jangan dipahami hanya untuk mau sholat. Baik. Sekarang kita masuk pembahasan keutamaan wudu. Ini kan masih satu kan? Dua dengan yang tadi apa? Didoakan malah asalkan apa? Mau tidur. Ya, baik. Apa keutamaan yang lain? Kita akan sebutkan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya di antara keutamaannya adalah nomor berapa nih? Nomor 3 nggih? Nomor 3. Nomor 3, apabila ini dilakukan oleh seorang laki-laki ketika dia wudu ya dengan sempurna di rumahnya, terus dia pergi ke sholat di masjid, tidaklah setiap langkah melainkan akan ditulis kebaikan dan menghapus dosa. Ya. Nabi bersabda, artinya wudu akan bisa menyebabkan diampuni dosa, ditulis kebaikan tiap langkah yang dilangkahkan menuju masjid. Idza tawadda ahadukum fa akhara al-wudu summa kharaja ila al-masjid la yanji'uhu illa shalah lam tazar rijluhu al-yusra tamhu anhu sayyi'a wa tuktabu lahu al-yumna hasanah hatta yadkhul al-masjid. Tidaklah seseorang itu melakukan wudu dan membaguskan wudunya. Tadi saya bilang membaguskan wudunya seperti yang Allah perintahkan dan Nabi contohkan. Terus dia keluar menuju masjid. Tidaklah keluar kecuali untuk sholat, maka kaki kiri yang dia langkahkan menghapus kesalahan. Kaki kanan yang dia langkahkan akan ditulis satu kebaikan sampai masuk masjid, dan itu terhitung pulang pergi atau pergi terus pulang gitu ya, berangkat terus pulang. Ini keistimewaan yang luar biasa. Cuma saat ini sebagian ulama memfatwakan ketika terjadi wabah corona, termasuk di Kuwait itu, ada fatwa bagi orang yang terkena penyakit corona jangan ke masjid. Kenapa? Untuk kemaslahatan umat. Buktinya ada orang yang makan bawang merah, bawang putih yang baunya tidak enak, itu nggak boleh ke masjid sampai disuruh apa? Membersihkan kan? Kenapa? Karena mengganggu kaum muslimin. Sebagaimana malaikat terganggu, apalagi ini virus, gitu loh. Paham maksud saya? Artinya jamaah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika tidak ada uzur, maka ke masjid laki-laki itu. Jangan laki-laki itu sholat di mana? Di rumah. Jangan. Karena langkah kaki kita terhitung kebaikan. Langkah kaki kita terhitung menghapus dosa. Asalkan dia wudu di rumah. Keempat. Akan bisa mengangkat derajat. Satu hari Nabi pernah berkumpul dengan para sahabatnya, dan Nabi berkata, ala adullukum ala ma yahmullahu bihil khotoya wa yarfa'u bihi darajat. Wahai sahabat-sahabatku, mau gak kalian saya beritahu amalan yang itu bisa menghapus dosa dan mengangkat derajat? Maka kata para sahabat, bala ya Rasulullah. Maka Nabi bersabda, isbagul wudu alal makari. Sempurnakan wudu di saat yang tidak menyenangkan. Jadi wudu yang kita sukai. Musim dingin, waktu subuh airnya adem. Gimana? Beda kalau zuhur, musim panas seger. Waktu subuh udan-udan kademen. Double kan? Maka ini menyempurnakan wudu ketika yang nggak disukai akan bisa menghapus dosa, mengangkat derajat. Atau mungkin ngapunten, antum rotok greges sama.
rotok greges, tapi ketika menggunakan air nggak berbahaya. Antum ketika sehat dan greges, kalau wudhu enak mana? Enak sehat. Pas greges kan nggak enak, sulit. Tapi wudhu saja, pahalanya lebih besar. Ini contoh, menyempurnakan wudhu di saat yang tidak disukai, mengangkat derajat, menghapus dosa. Apalagi kata Nabi, wa kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah menuju masjid. Ini akan banyak mengangkat derajat kita. Apalagi wanti dari sholat ba'da sholat, menunggu sholat setelah sholat. Dan ini bisa kita lakukan kalau maghrib biasa. Makanya sebagian tempat banyak teman-teman itu mengadakan pengajian antara maghrib dan isya. Paling enak. Kalau antara, mohon maaf ya, subuh sampai zuhur nggak mungkin. Zuhur sama asar jarang. Asar ke maghrib jarang. Dari Ramadan, biasanya Ramadan ada apa? Habis asar, itikaf sampai pengajian juga bersama. Di luar Ramadan yang umum kapan? Maghrib bisa mudah. Menunggu sholat setelah sholat bisa mengangkat derajat kita. Makanya kalau bisa dengan itu, mohon maaf nih, gak menyuruh tapi memotivasi. Habis maghrib jangan pulang, masjid sampai datang isya. Kalau memang nggak ada keperluan. Cuma kita kan gak punya base camp ya. Sehingga habis maghrib pulang kan gitu ya. Kok akhirnya punya base camp, habis maghrib pengajian sampai isya. Masya Allah. Selama itu juga kita terhitung sholat. Kenapa? Kita menunggu sholat. Ini keutamaan antara dua sholat apabila kita menjaga. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Selanjutnya jamaah. Di antara keutamaan wudhu apa itu? Akan bisa menjadikan kita dapat pahala sholat jamaah meskipun sholat sendiri. Apa maksudnya? Kalau antum wudhu di rumah dan kebiasaan antum sholat jamaah, suatu saat antum masuk masjid, imamnya wis salam, antum kecewa nggak? Kecewa, waduh, wis mari sholat. Tapi kalau antum biasanya jamaah di situ dan istiqomah jamaah, suatu saat masuk masjid salam, antum sholat sendiri saja terhitung jamaah, asalkan wudhu di rumah. Nabi bersabda, hadis Sahih Abu Dawud, man tawaddo'a fa ahsanal wudu, siapa saja yang berwudu dan membaguskan wudunya, tsumma roha, kemudian dia pergi menuju masjid, fa wajadan nasa qad shallau, terus menjumpai manusia selesai sholat. Ini kan kita kadang sering kecewa, bismillah kan gitu ya, jari sing guri salah sampean dhewe terlambat. Maka lihat kata Nabi, seandainya dia sholat sendiri, a'tahullahu misla ajri man shollaha wa hadaraha la yanqusu min ajrihim syai'a, maka Allah akan memberikan pahala kepada dia, sholatnya itu seperti sholat jamaah, seperti sholat yang hadir sempurna, tidak mengurangi pahala orang yang sholat jamaah tadi. Ini seperti hadis orang yang bepergian, orang yang sakit. Ketika dia sholat dalam keadaan bepergian dan sakit, terhitung sholatnya seperti dia sehat dan tidak bepergian. Contoh, antum kalau sakit sholat di mana? Di rumah kan? Kan sendiri. Tapi kebiasaan antum sholat di masjid pas sehat. Ketika antum sakit sholat sendiri di rumah, terhitung jamaah. Antum ketika mukim berada di kampung anda, sholat jamaah terus. Suatu saat anda bepergian, otomatis sholat di mana? Di perjalanan sendiri kan, terhitung jamaah. Kalau anda istiqomah ketika mukim, jamaah. Oh ini istiqomah enak. Sama dengan kemarin, orang yang sudah dipanggil ada panggilan umroh, sudah mungkin nyampe di mana? Bandara ya. Bandara. Ternyata terhalang nggak bisa umroh. Dapat pahala umroh nggak? Dapat. Kalau bahasa yang enak itu umroh gratis ini. Artinya pahalanya dapat, nanti bisa berangkat lagi, gitu. Insya Allah gitu loh. Makanya nggak boleh kecewa. Sampai Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili ya menyebutkan fatwanya seperti itu, dan ulama-ulama Saudi. Ini ibaratnya bonus sebenarnya. Memang nggak bisa saat ini, tapi kita tetap dapat pahala sempurna. Kenapa? Terhalangi. Sebagaimana Nabi berkata, ketika Nabi jihad, Nabi bilang, ada di antara teman-teman kita di sana di Medina itu dapat pahala kayak kita. Mereka gak ikut jihad tapi pahalanya jihad. Kenapa?
ada udzur yang menghalangi. Dia sakit, nggak bisa ikut jihad kan? Tapi niatnya untuk jihad, dapat pahala nggak? Makanya, ya, kadang sedih juga orang yang mau umroh ya. Nyampe bandara disuruh pulang, padahal lu selamatan jamaah. Kasihan juga. Cuma kalau dia mau menyadari, oh ini ada hikmah, dapat pahala umroh kalau dia ikhlas, sabar, dan nanti akan umroh lagi, insyaallah kan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya nomor berapa jamaah? Nomor 6. Ingat ya, nomor 6 yaitu tamyiz hadhil umma inda urudil haud, yang akan menjadi pembeda ya dengan umat-umat yang lain ketika menuju haud, menuju telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai dalam sebuah riwayat Nabi itu berkata dengan hadis yang panjang. Tapi kalau saya baca semua terlalu panjang, nggak selesai ini. Jadi suatu hari jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, saya singkat saja, masuk ke kuburan, ya, masuk ke kuburan dengan mengucapkan doa. Assalamualaikum daro qaumil mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun. Ya kan? Maka Nabi berkata, ya, waditu anna qad ra'ayna ikhwanana qalu walasna ikhwanaka ya Rasulullah, qal antum ashabi wa ikhwanuna alladhina lam ya'tu ba'du, faqalu kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'd min ummatika ya Rasulullah, faqal ara'aita law anna rajulan lahu khailun ghurrun muhajjalah baina dhuhrai khailin duhmin buhmin ala ya'rifu khailahu, qalu bala ya Rasulullah, qal fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalina minal wudu wa ana faratuhum alal haud ala la yudadanna rijalun an haudi kama yudadul ba'iru dalu unadihim ala halumma fayuqal innahum qad baddalu ba'daka faqalu suhqan suhqan. Suatu hari Nabi SAW itu berbicara dengan para sahabatnya dan dia mengatakan, ya, saya rindu ya dengan saudara-saudaraku. Para sahabat mengatakan, bukankah kita saudara-saudara jenengan? Bukan, kalian itu sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku itu adalah orang yang nggak pernah melihat aku. Jadi saudara-saudaraku, ya, itu orang-orang yang tidak pernah melihat aku, tapi mengimani aku. Itu dari umatku. Maka Nabi akan bilang begini. Sahabat berkata, bagaimana engkau akan bisa mengenali umatmu ya Rasul, padahal engkau nggak melihat mereka. Mereka nggak melihat Maka Nabi memberikan perumpamaan yang sangat masuk akal. Nabi berkata begini, gimana kalau seandainya ada kuda hitam legam banyak, terus ada kuda juga yang nggak legam, atau bahasa kita ngeten, ada kuda yang warnanya hitam, tapi ada di warna hitam itu di punggungnya warna putih. Kira-kira bisa dikenali nggak? Di antara kulit atau bulu, ya, bulu yang hitam tadi ada warna yang putih, bisa dikenali? Bisa. Itulah umatku. Aku bisa mengenali umatku di antara yang hitam tadi, yaitu yang putih itu. Dengan apa? Bekas air wudunya. Jadi kalau bahasa tiang Jawa, cemelorot nih, bersinar. Nah, bersinar karena anggota wudunya. Wajah mereka, kaki mereka, tangan mereka bersinar apa? Karena bekas wudu. Dan aku menyambut mereka di telaga. Ala haudi, di telagaku. Sampai ada orang-orang yang dihalau. Jadi ada umat Muhammad yang nggak boleh ke telaga Nabi. Nabi sedih, itu kan bukankah umatku? Dikatakan bukan. Mereka itu sepeninggal kamu merubah-rubah agamamu. Jadi ada orang-orang yang nggak bisa ke telaganya Nabi SAW karena merubah-rubah agama. Cuma poin kita adalah bagaimana Nabi itu bisa mengenali umatnya dengan apa, Bu? Dengan anggota wudu, bersinarnya tangan, wajah dan seterusnya. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya selanjutnya apa?
kalau kita ingin semakin cemelorot, ya, paham ya? Semakin bersinar, maka perbanyaklah wudu. Perbanyak wudu. Kenapa? Karena itu akan menjadi perhiasan kita di hari kiamat nanti. Jadi menjadi perhiasan kita. Apa perhiasan itu? Nur, cahaya. Kata Nabi dalam hadis Abu Hurairah, "Sami'tu khalili yaqul, tablughul hilyatil minal mu'minin haitsu yablughul wudu." Ya, hiasan seorang mukmin itu tergantung wudunya. Semakin dia berbanyak wudunya, semakin dia akan dapat cahaya. Ibu-ibu kalau ditanya, misalkan suami bilang begini, "Wahai istriku, kau mau tak belikan emas 2 gram apa 20 gram? Milih mana, Bu?" Yang jelas. Kalau 2 kilo gimana? Mau 2 kilo kan? Masya Allah. Kita saja kalau di dunia, kenapa? Ingin perhiasan yang banyak. Maka kalau kita ingin perhiasan di akhirat, artinya kata para ulama, cahaya di akhirat, berbanyak wudu. Jadi cahaya kita, perhiasan kita tergantung apa? Wudu kita. Semakin banyak wudu, semakin apa? Bercahaya. Ibarat lampu, ada yang 5 watt, 10 watt, bahkan 100 watt. Mana yang paling cerah? 100 watt. Biasanya paling mahal itu ya. Nah, 100 watt gak mungkin sama dengan 5 watt. Wudunya arang-arang, mintanya 100 watt. Gak bisa. Kalau ingin 100 watt yang cerah sekali, ya harus wudunya sering. Ini cahaya kita tergantung apa? Dengan kita. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi saya bilang tadi, kita berbanyak wudu. Wudu-wudu yang sunnah kita lakukan agar cahaya kita semakin banyak. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang selanjutnya keberapa nih? Saya lupa sudah. 7 ya. Wudu itu akan bisa mengusir ikatan setan atau melepas ikatan setan. Wudu akan bisa melepas ikatan setan. Hadisnya insya Allah sudah sering kita sebutkan. Kita itu kalau tidur diikat dengan 3 ikatan ya. Sambil dikatakan malam masih panjang, tidur aja lah. Malam masih panjang, tidur aja. Tapi kalau kita bangun baca zikir, 1 ikatan lepas. Faidah staiqadha fa dzakarallah in halat uqdah. Bangun tidur, zikir, 1 ikatan lepas. Fa'in tawaddo'a. Terus kalau wudu 2 ikatan lepas. Kalau sholat 3 ikatan lepas. Sehingga dia bangun pagi hari dalam keadaan jiwanya bersih, keadaan semangat, dan dia orang-orang yang baik, bukan orang yang malas. Jadi dengan kita wudu bisa melepas ikatan setan. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya, dicintai Allah. Dicintai Allah. Ayatnya jangan mungkin paham lah. Al-Baqarah, silakan dibuka. Surat kedua, ayatnya 222. Ibu-ibu kepanggil? Cukup ayat yang terakhir, Bu, potongan ayatnya. Apa itu? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ini kan sebelumnya Nabi ditanya tentang haid. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha fa'tajilun nisaa fil mahid. Jadi ketika Nabi ditanya tentang haid, begini jemaah ceritanya. Mungkin saya pernah ceritain. Kata sahabat Anas, orang Yahudi itu di dalam agama mereka, kalau ada wanita yang haid, itu nggak mau diajak makan bareng, nggak boleh tidur bareng dalam rumah, disuruh keluar rumah. Ini ajaran di Yahudi. Ya, makanya kemudian para sahabat tanya sama Nabi, gimana? Nabi, gimana tentang haid ini? Karena mereka melihat orang Yahudi kalau wanitanya haid disuruh apa? Keluar rumah.
kotor. Terus aku nggak mau tidur sama kamu lah. Maka wa yas'alunaka 'anil mahid. Allah turunkan ayat ini. Qul huwa adza. Itu memang darah kotor, sesuatu yang kotor. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Maka jauhilah istrimu ketika haid. Jauhi, tapi bukan diusir keluar rumah. Maksudnya mohon maaf, tidak hubungan badan, itu saja. Kalau tidur bareng boleh, kan gitu. Makanya Nabi berkata ketika ada wanita haid, apa? Isna'u kulla say'in illa nikah. Lakukan segala sesuatu kecuali nikah. Apa nikah di sini? Jima. Kalau istri kita haid, apapun boleh. Yang penting nggak boleh jima. Mohon maaf, sampai sering dalam satu pengajian ada yang nggak paham juga. Maka mohon maaf, boleh nggak saya cerita? Silakan lakukan apapun, yang penting nggak boleh nikah. Kenapa? Jima. Berarti kalau seandainya tangannya istri, mohon maaf, tangannya istri ingin memuaskan suami, boleh nggak? Ya boleh dong. Ya kan bukan jima namanya. Hanya menyenangkan suami. Mohon maaf loh, tapi kalau tangan suami sendiri melakukan di kemaluannya sendiri, nggak boleh. Jadi kalau suami masuk kamar mandi pakai sabun, nggak boleh. Itu namanya istimna ya. Apa namanya? Ya, itu nggak boleh. Tapi kalau menggunakan tangan istri boleh. Boleh. Kadang laki-laki itu kalau sudah kepingin seperti itu nggak mau nggak bisa diredam, kan gitu. Kalau ulama sampai mengatakan ya. Kalau bahasa yang halus begini, timba jangan masuk sumur, tapi boleh masuk di tembok-temboknya sumur. Paham? Jadi timba jangan masuk sumur, tapi boleh di tembok-temboknya sumur. Paham ya? Sudah kita jelaskan itu. Silahkan di tembok-temboknya sumur, di lantainya sumur itu boleh, tapi nggak boleh masuk sumur. Nah, jauhi itu maksudnya apa? Jauhi ketika jima. Tapi kalau orang Yahudi diusir, nggak boleh. Kita enggak. Nabi sendiri waktu Aisyah haid, ya tidur bareng. Bahkan ketika Nabi itu ingin bermanja-manjaan, ya di pangkuannya Aisyah pada haid dan Nabi baca Quran juga. Gitu loh. Artinya jauhi wanita kalian ketika haid itu hanya untuk jima. Selain jima boleh, boleh. Yang penting timba nggak boleh masuk sumur. Selain sumur silakan. Wala taqrabuhunna hatta yatahur, ini ayatnya. Jangan kalian dekati mereka sampai mereka suci. Maksudnya mendekati di sini apa? Hubungan badan. Kalau mendekat saja boleh nggak? Makan bareng boleh? Boleh. Jangan dipahami dohirnya. Jangan dekati istrimu sampai suci. Berarti haid nggak boleh dekat-dekat sama saya ini. Oh jangan, salah paham. Boleh mendekat dengan istri, tapi yang nggak boleh itu adalah jima. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Kalau sudah suci dan sudah mandi tentunya, maka boleh kalian mencampuri seperti yang Allah perintahkan kepadamu. Artinya kalau sudah mandi, boleh timbanya masuk sumur lagi. Paham ya? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ya. Ini bukti bahwasanya Allah itu cinta kepada orang-orang yang mensucikan diri, termasuk di sini apa? Wudu. Meskipun juga ada di sisi lain apa? Mandi juga. Tapi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian terakhir jamaah, biar kita tanya jawab ya. Ciri orang mukmin. Wudu itu ciri orang mukmin. Dalam hadis sahih rawahu Ibnu Majah wa Ahmad an Ummi Salamah. Ummu Salamah bercerita, Nabi bersabda, wa'lamu anna khaira a'malikum as-shalah. Ketahuilah sesungguhnya sebaik-baik amal kalian adalah salat. Wala yuhafidu 'alal wudu illa mu'min. Dan tidaklah menjaga wudu kecuali dia itu orang yang beriman. Jadi siapa saja yang menjaga wudu, dialah orang yang beriman. Artinya mafhumnya, kalau kita menjaga wudu, kita cirinya orang yang beriman. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan di kesempatan pagi setengah siang ya. Pagi mendekati siang ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita buka tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab.